Nah, cek. Taunya ini berfungsi gimana? Nggak tahu. Oke. Baik lagi ke Bangke alias Bangken Podcast bersama gua Kenny dan Haris. Gua kali ini lagi ada di kediaman Haris di daerah Kemang. Dan iya, gue pengen bikin podcast santai aja guys. Kita punya perkumpulan lah ya, namanya Basement Gang atau BMG. Ya sih. Nah, jadi jadi ini sebenarnya ngalor ngidul aja ya. Makanya gue bilang bangke. Kadang-kadang ini podcastnya serius, tapi kebanyakan ngawur bahasannya. Oke. Jadi how's life, dude? How's life? Life doing good. Doing good ya? Life doing good. Mudah-mudahan better. Mudah-mudahan better. Selalu gitu kan. Nggak ada mentoknya. Yes. Jadi sibuk apa sekarang? Limitless good. Hah? Sibuk apa sekarang? Sekarang beberapa hal ya. Pertama gue buka usaha sekolah untuk anak usia dini, babies, toddlers, full English. Yes. Itu satu. Kedua, gue ada bisnis kripto. I see. Di mana gue menciptakan berbagai jenis NFT ya. Mungkin teman-teman pernah dengar non-fungible tokens. Yes. Dan buat token lah, berbagai jenis token, metaverse dan seterusnya. The whole crypto space lah. Yes. Ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya gue mau bahas tadi ya, itu menarik banget dan gue actually nggak tahu dan gue yakin banyak di kalian juga banyak yang nggak tahu. Cuma nanti kita bahas nanti aja. Sekarang gue cuma mau bahas karena kan lu udah, ya kita tuh udah 30-ish lah ya. Di usia kita ini sebenarnya at the pertengahan gitu atau di cabang di mana lu mau karir kerja atau lu usaha, dan lu salah satu teman gue yang bisa jump into those gap di mana lu dari kerja jadi wirausaha. Okay. Itu kan butuh ini banget ya, butuh guts banget lah, butuh courage gitu. Nah, menurut lu tuh gimana sih caranya dan apa yang bikin lu waktu itu decide buat akhirnya ya udah gue stop. Jadi ini pertanyaan sebenarnya banyak banget orang tanya ya, gimana bisa jadi wirausaha, sedangkan ada kebutuhan finansial dan sebagainya. Apalagi yang sudah terjebak di dalam office 9 to 5 dan sebagainya ya. Ada beberapa hal, guts tentu menurut gua poin yang penting juga, tapi bukan satu-satunya poin yang penting gitu. Bahkan kalau kita hanya fokus kepada guts saja itu bisa berdampak buruk, bahaya. Yep. Guts butuh ada, benar, satu. Kedua juga harus ada financial plan yang baik. Gitu. Yes. Lo butuh that kind of stability sebenarnya kan? Betul banget. Dan momen saat gue pindah dari pekerja jadi wirausaha itu membutuhkan financial stability yang bisa gue bilang harus gue pastikan akan terus stabil walaupun gue sudah berhenti bekerja. Yes. Tapi gue punya rumus ya, terima kasih Legit ya, Sabandina Coffee. Disponsor oleh kopi Sabandina, kopi Legit. Lanjut. Sampai mana gue tadi ya? Iya. Lo butuh stability, lo punya keluarga dan segala macam. Iya, jadi gue ada rumus. Gue nggak tahu apakah orang lain juga implementasi rumus yang sama. Kalau kita kerja 9 to 5, sebisa mungkin pertama tentunya nabung ya. Yes. Kita sisihkan uang yang mana nanti akan dipakai untuk bisnis sampingan. Yang harapannya nanti bisnis sampingan itu menjadi bisnis utama. Bisnis sampingan itu bisa berhasil generate revenue sebesar 3 tahun annual salary lo kerja, lo berhenti. Kenapa mesti 3 tahun? Itu rumus lo aja. Rumus gue aja. Feeling lo aja gitu ya. Oke. Misalnya gue udah bukan retire, gue udah berhenti bekerja 9 to 5 ya. Gue ada 3 tahun worth of saving yang dan saving ini bukan hanya kebutuhan untuk sehari-hari, tapi juga gue harus mikirin sekolah tahun depan, sekolah 2 tahun lagi, pokoknya sampai 3 tahun ke depan. Yes. Lo udah ada bisnis berjalan dan uang tabungan lo udah cukup untuk 3 tahun ke depan, lo bisa stop, fokus ke bisnis sampingan, ya. At least lo ada waktu 1 tahun nih untuk coba sekeras mungkin gitu kan. Kalau misalnya gagal, lo ada tahun kedua untuk coba mungkin apa yang salah nih dari tahun pertama gitu. Oh mungkin target pasar gue mungkin salah gitu, atau mungkin nilai proposisi gue harus gue tambahkan gitu kan. Nah itu bisa lo ubah di tahun kedua. Tahun ketiga itu adalah tahun desperado sebenarnya ya. Yang mana kalau misalnya tahun ketiga do or die lah biasanya. Iya, do or die gitu kan. Tahun ketiga, apalagi 6 bulan pertama di tahun ketiga itu lo masih belum berhasil, lo ada waktu 6 bulan untuk cari pekerjaan lagi. Cuma kan at some point lo harus mikirin, ya udah gue harus 100%. Karena kalau bisnis kan setahu gue nggak bisa setengah-setengah dong. Nggak bisa. Tuh at some point in your life yang lo harus bilang, oke, ya udah gue mutusin nekat aja udah gitu. Itu kapan? Oke, ini bahasa financial ya. Cash flow is king.
Yes. Ya, cash flow is king. Ini nggak hanya untuk perusahaan tapi juga untuk kita pribadi. Yeah. Walaupun kita udah buka usaha, itu udah quit nih, kita udah quit, kita buka usaha gitu kan. Dan ternyata kayak tadi gue bilang di tahun ketiga cash flow-nya udah buruk nih. Yang mana kalau misalnya mungkin tahun depan anak gue nggak bisa sekolah, uang makan untuk bulan depan nggak ada. Nah, ini saatnya untuk lo benar-benar step back, maybe you stop the side hustle dulu, get a job lagi gitu. Ini plan B ya, plan B. Ya plan A-nya tentunya kalau misalnya kita udah nekat dan udah percaya diri untuk bisa resign dan kerja side hustle kita, ya tentunya nggak perlu plan B. Lo gitu. Pernah di posisi itu nggak? Ya ini aja kebuka aja gitu. Sampai sekarang belum. Untungnya belum ya. Untungnya belum. Di desperado di mana kayaknya nggak works, ya udah gue cari kerja lagi deh gitu. Itu belum pernah ya? Belum. Saat ini belum. Oke. Berarti bisa gue assume everything work well untuk sekarang ya? Everything is working well. Tapi usaha gue sekarang tidak sama dengan usaha yang mana waktu gue cabut. Nah, ini penting. Mungkin buat pemirsa atau pemirsa setia Bangken TV yang belum tahu lo dan belum tahu kerjaan lo apa, mungkin sedikit sneak preview aja bisa nggak? Oke, jadi gue bisa dibilang pakar artificial intelligence. Gue kerja sama Ilham Habibie waktu itu, dan pada saat itu gue sedang dalam program besar yang mana gue mengajari 2.000 guru Indonesia artificial intelligence untuk kemudian di pass the torch ke anak-anak gitu kan. Jadi intinya pemberdayaan masyarakat kita untuk terutama generasi berikutnya untuk lebih bisa literasi teknologi. Pada saat gue mau cabut, itu bisnis gue memang udah sebagian kripto, tapi juga gue sebagian mau buka usaha AI, artificial intelligence. Gitu. Itu alasan gue cabut gitu. Setelah yang tadi gue bilang rumus 3 tahun itu udah ada gitu, udah siap. Akhirnya gue cabut dan bisnis AI-nya sampai sekarang nggak jalan. Nggak jalan. Oke. Ya. Dan bisnis kripto nggak hanya bisnis kripto. Jadi kripto kan tergantung pasar ya, sama kayak saham dan sebagainya. Ya trading lah ya. Ya trading lah. Kalau misalnya saham lagi financial market lagi jatuh, ya kita ikut jatuh gitu. Nggak banyak orang yang mau investasi, terutama bayar non fungible tokens, yang mana itu sebenarnya form of investasi juga. Yes. Dan dengan perekonomian sekarang saat ini ya di bulan apa nih? Ini nggak usah diperhatiin ya guys. Di bulan itu penampakan ya, jadi nggak usah diperhatiin. Coba kita sambil sabanina dulu. Oke, sambil sabanina dulu. Oke. Guys, Sambanina Kopi Legit tersedia di Gojek, GrabFood, guys. Langsung ya. Gojek, Amazon. Oke. Tadi sampai mana ya? Ya pokoknya NFT lagi turun, segala bisnis investasi lagi turun. Jadi nggak bisa on rely on. Jadi kita jangan terlalu optimistik kalau ide kita tuh akan berhasil gitu. A lot of things yang di luar kontrol kita seperti financial market dan sebagainya. Jadi kalau misalnya financial market kayak gue usaha NFT lagi jatuh, ya then we build this school yang mana gue juga implement artificial intelligence di dalam sekolahnya untuk anak-anak. Jadi ujungnya jangan terlalu saklek ya, atau membatasi diri bahwa usaha yang kita harus bentuk untuk 3 tahun ke depan hanya usaha itu aja. Enggak. Nah, sekarang gue mau nanya sedikit. Lo kan bangun bisnis education ini atau school buat kids ini, apakah memang based on trial error aja atau memang ada interest? Ya gue tahu bini lo juga kecimpung di dunia ini kan. Apakah banyak influence dari dia juga atau kalau emang ada visi gue bakal bikin bisnis education gitu. Ya, jadi untuk sekolah ya, kayak bangun semacam sekolah, itu memang passion gue dan passion istri gue. Ya, passion. Dulu, ini bakal gue cut. Mengajar itu emang passion gue dan passion istri gue. Istri gue sudah guru pendidikan anak usia dini di beberapa sekolah yang udah ternama dan juga memiliki reputasi yang sangat bagus gitu. Dan dari gue juga gue mengajari berbagai jenis literasi pendidikan, literasi finansial, dan gue emang setiap kali mengajar tuh senang gitu. Setiap kali mengajar senang, setiap kali banyak yang bertanya gue senang, bisa menjawab atau mengatasi masalah yang dialami murid-murid gue juga senang gitu kan, solve problems yang they're having gitu kan, financial situation mereka dan seterusnya gitu, senang. Jadi memang bangun sekolah ini memang cita-cita bisa dibilang kita bersama gitu. Nah cuman pangsa pasarnya nih, pasarnya kita kan karena mulai di pendidikan anak usia dini, baby toddler, ini lebih ke pangsa pasar istri gua gitu. Karena dia memang pangsa pasarnya baby and toddlers gitu. Gue lebih ke sebenarnya SMP, SMK, SMA dan guru-guru dosen juga ya. Pelan-pelan kita build. Sorry gue potong.
Nah ini menjadi pertanyaan bagi gua karena pertanyaannya adalah gini. Apaan tuh? Pertanyaannya adalah ini bisnis more on passion ketimbang cuan atau lebih karena kan gini kan kadang-kadang kalau bisa kita bikin bisnis yang based on passion itu kan udah dream job banget kan harusnya ya. Cuman nggak setamanya yang dream job itu cuan banget atau menghasilkan banget. Nah ini apakah menurut lo bisnis yang sustainable? Sustainable mungkin iya kalau buat edukasi ya, tapi apakah secara cuan itu bagus? Ya. Kalau menurut gue passion penting ya. Yes. Tapi cuan nggak kalah penting. Oke. Sekarang gini. Pasti. Kalau kita ngelihat perusahaan apalah produksi batu bara misalnya. Lo tanya ownernya. Bapak, apakah Bapak dari kecil memang passionate untuk batu bara? Jawabannya apa kira-kira? Enggak, pasti. Absolutely. Nggak ada anak kecil itu punya mimpi gue pengen usaha batu bara. Itu nggak ada. Iya. Tapi kenapa dia di sana? Apakah karena passion? Enggak. Ya karena cuan. Karena cuan. Karena cuan, that's it. So cuan nomor satu. Kalau kita bisa cuan berdasarkan dari passion kita, itu lebih bagus lagi. Gitu kan. Tapi biasanya dengan satu bisnis kita bisa cuan, dan we can use that cuan untuk melakukan sesuatu yang kita passionate gitu kan. Ya, paling gitu sih. Tapi kebetulan ini bisnis yang lo passionate dan kebetulan juga cuan juga kan? Iya. Harusnya ya. Kebetulan. Ya, oke, kita cut dulu. Kita take a break dulu. 2000 years later. Oke guys, jadi menarik ya tadi bahasannya. Gue mau coba lanjut ke topik bahasan kedua. Pertanyaan gue itu, anggap kita ini newbie ya, kita ini millennials atau generasi anak zaman sekarang, pengen invest tapi nggak tahu pengen invest apa. Jadi gue mau tahu nih, what is the 3 things to do buat kalau mau invest sesuatu, surely yang profitable kan, yang bercuan. Kalau ngomongin NFT, apakah itu susah banget untuk kalian lo pelajarin? Nah, menurut lo apa yang bisa kita invest buat sekarang, atau mungkin lo pengen invest juga tapi lo belum kesampaian? Itu apa sih 3 things to do-nya? 3 things? Yes. Yang pertama adalah do your own research. Oke. Ya, do your own research ini bisa menyangkut berbagai hal ya. Tapi yang paling penting adalah industri mana saat ini sedang trending. Ya. Kayak misalnya kita bilang tahun lalu apa nih bisnis yang trending gitu? Metaverse. Yang berkaitan dengan metaverse, berkaitan dengan virtual reality, itu kayak itu cuan gila-gilaan gitu. Oke. Saat ini mungkin udah beda gitu. Saat ini yang lagi trending adalah artificial intelligence gitu. Jadi kalau misalnya kita mau invest, yang pertama adalah pastikan dulu bahwa industri yang kita mau investasikan itu industri yang trending. Yang trending aja atau sustainable dan prolong sampai jauh? Biasanya kenapa dia trending? Karena ada potensi sustainable. Oke, tapi kalau misalnya buat sustainable, kadang gini, orang kalau ngeliat trending tuh gampang. Biasanya ngeliat feed atau ngeliat posting orang apa segala macam, biasanya jadi follower. Tapi untuk bisa memforecast atau bisa membaca biar itu bisa sampai sustainable itu agak susah. Oke, jadi gini, maksudnya trending gue itu adalah bukan trending kalau kita lagi TikTok ngeliat apa nih yang trending Instagram gitu, apa aja feed yang keluar gitu kan. Bukan. Jadi trending itu lebih ke ada berbagai jenis website ya. Misalnya website yang berkaitan dengan kripto. Itu ada yang namanya Coin Market Cap. Ya, Coin Market Cap itu isinya ada berbagai jenis token, berbagai jenis koin. Coin Market Cap. Coinmarketcap.com ya. Nanti gua kasih di linknya guys. Ya, linknya di bawah sini bisa langsung. Enggak gitu. Di deskripsi. Kalau di bawah nggak usah diklik bos. Oh gitu. Iya. Nah, coinmarketcap.com itu tertulis kita bisa sort token berdasarkan trending. Oke. Mana aja token-token yang hot atau koin yang hot, yang trending, mana saja yang grossing-nya itu paling tinggi, mana saja yang loss-nya itu paling tinggi juga gitu kan. Itu kita bisa lihat gitu. Jadi maksud gue trending di sini adalah bukan trending dari sudut pandang kita sebagai user melihat lagi lagi booming nih ada produk sepatu atau apa gitu kan, terus investasi di produk sepatu tersebut. No, kita ngelihatnya dari website kayak tradingview.com, coinmarketcap.com, dan kita lihat mana aja nih koin atau token atau mungkin kalau di bursa saham mana saja nih yang lagi trending gitu kan. Karena ada alasan kenapa itu trending. Oke. Do your research ya. Do your own research. Oke. Yang kedua sebenarnya berhubungan dengan yang pertama gitu kan. Jadi kalau misalnya tadi gue bilang yang pertama adalah cari industri yang trending. Kayak misalnya sekarang lagi trending artificial intelligence. Bukan berarti semua bisnis artificial intelligence yang baru muncul itu lo bisa investasi enggak. Gitu. Oke. Ya, jadi yang kedua ini berhubungan dengan yang pertama, do your own research, tapi lebih detail lagi namanya due diligence. Due diligence. Ya. Jadi, due diligence itu due diligence setahu gue ada cek background. Cek background. Oke. Ya. Siapa foundernya, siapa co-foundernya,
tim marketingnya siapa, produknya siapa yang buat, dan menggunakan API apa, dan seterusnya. Dan sebenarnya ini nggak cuma relate buat saham kripto atau NFT apa segala, tapi in general ya. In general. Mau invest apapun, kayaknya mesti due diligence kita atau cek background. Mau invest apapun, kita harus due diligence. Walaupun misalnya, Riz, coba nih Riz. Kalau cek background kita lagi syuting gimana? Bisa lihat gak cek? Stop it. Get some help. Oke, jadi cek background. Ya. Jadi misalnya lo invest di perusahaan AI A gitu kan, dan terus ada teman-teman kita juga investasi di perusahaan AI A gitu kan. Akhirnya ada 4 orang nih teman gue nih yang bujuk gue, Riz, ayo coba investasi di sini nih, AI A gitu, bagus banget gitu kan. Jangan karena semua teman lo investasi di situ, artinya lo juga bisa investasi di situ. Jangan. Gitu. Lo tetap harus melakukan due diligence. Walaupun teman-teman lo invest juga gitu. Siapa ownernya yang tadi lah semuanya. Karena when it comes to investasi, kita ya sebagai investor akan dapat profit. Ini mengacu ke poin nomor 3 ya. Akan dapat profit kalau misalnya ada orang yang beli setelah kita. Ya baik itu saham, baik itu koin, token dan seterusnya ya. Jadi emang sudah wajarnya kalau kita udah investasi, kita ngajak orang lain untuk ikut. Ayo ikut. Gitu kan? Itu udah wajar gitu. Nah tinggal lo nih, lihat dulu nih siapa pendirinya, bener nggak background-nya, LinkedIn-nya apa, pekerjaan sebelumnya apa. Gitu. Nah, nomor 3, yang tadi, cuan. Ya. Jadi kalau sudah investasi, jangan pernah takut untuk take profit. Ya. Take profit. Oke. Jadi jangan hodl itu maksudnya hold ya. Apa tuh? Hodl. Itu istilah bahasa anak-anak trading lah. Ya, anak-anak trading lah. Lo terlalu passionate sama perusahaan yang mana lo investasikan, akhirnya lo nggak mau jual. Gitu. Maksudnya jangan baper lah gitu ya, bisnis gitu kan. Bisnis gitu. Jadi kalau misalnya ekspektasi lo adalah kalau udah dapat 3x, lo mau jual, ya udah jual, take profit. Kalau abis lo take profit dia naik lagi, ya udah biarin aja. Tapi itu sense kayak gitu bisa didapat kalau lo udah terjun duluan kan, lo nggak bisa kayak nih bisa gue jual apa enggak gitu apa segala macam. Ya itu pasti trial and error kan, pasti trial and error. Lo akan tahu setelah dapat experience itu gitu kan. Iya, tentunya kayak gitu. Tapi banyak yang kayak sekarang nih financial market hari ini kan lagi hancur banget ya. Jadi nggak hanya perusahaan kripto, bahkan saham Disney pun udah turun 51%. Disney loh, 51% dia turun dari November tahun lalu gitu kan. Jadi bahkan bisnis-bisnis yang udah ternama pun ya, yang udah terkenal, yang semua orang juga yakin, ini kayaknya pasti cuan, itu pun bisa turun 50% gitu. Jadi kalau misalnya harapan lo investasi 100 juta, lo cuma berharap oke lah, in 1 tahun kalau bisa 2x, 3x, gue akan take profit aja. Teman lo pasti akan berusaha, jangan, hodl gitu kan. Berarti trust your instinct aja, trust your instinct. Trust your instinct. Oke. 3. Oke guys. Satu lagi mungkin yang pertanyaannya seputar investasi. Ya kita tahu sekarang lagi financial global impact, lagi bisnis even di perusahaan yang startup, perusahaan konvensional tuh lagi begini semua guys, lagi collapse, lagi turun. Menurut lo, buat orang awam atau yang punya modal yang nggak terlalu banyak lah ya, apa sih kira-kira saran buat invest buat sekarang yang low risk tapi mungkin nggak low return juga, tapi yang mungkin lumayan lah returnnya? Menurut gue gini, kalau low risk ya, mungkin ada yang banyak yang nggak setuju juga, tapi menurut gue BTC itu low risk. BTC? Bitcoin. I see. Ya, menurut gue penerapan Bitcoin itu sudah ada di mana-mana gitu kan, dan ini menurut gue kalau mau investasi di suatu aset yang mana itu low risk dan low return, menurut gue BTC. Tapi itu startupnya gampang, pokoknya lo belajar bisa gitu. Gampang. Lo hanya butuh crypto wallet. Lo ada crypto wallet, tinggal bisa pakai marketplace mana aja, Indonesia banyak kok, ada toko crypto, ada Indodex dan seterusnya. Tinggal dilihat aja di YouTube tutorialnya gitu, gimana cara buat crypto wallet, gimana cara investasi di crypto dan seterusnya. Investasi. Hanya itu. Oke guys. Cool. Jadi mungkin sedikit pertanyaan sebelum penutup. Ya sedikit shout out lah gitu ya. What's next nih buat Haris nih? Maksudnya apa sih kira-kira target atau bucket list atau ya semua orang pasti punya aim yang mau di-achieve gitu kan di tahun ini yang belum kesampaian, atau mungkin yang lu pengen achieve buat bisnis lo sekarang, investasi lo sekarang atau apapun, ada nggak kira-kira? Wah, kalau sekarang karena gue udah terjun dalam bisnis yang kebetulan yang tadi kita bahas udah gue passion juga dan profit juga udah cukup oke gitu kan. Gue paling mau expand aja sih.
expand aja. Expand aja. Jadi mungkin buka cabang di tempat-tempat lain. Itu within this year, belum tahu. Belum tahu, tapi kemungkinan sih awal tahun depan ya, harapannya sih paling lama. Iya, paling lama awal tahun depan. Karena again dari sekolah ini segmentasi kita tuh sangat segmented, sangat sempit gitu. Ya. Segmented tuh lebih ke golongan usianya atau lebih ke areanya. Jadi golongan usia juga iya, area juga iya, tapi kita kan pendidikan anak usia dini yang full bahasa Inggris gitu kan. Dan juga klien-klien yang kita dapat juga alhamdulillah juga udah oke semua, cukup terkenal lah. Dan kita mau maintain klien-klien tersebut gitu kan. Kalau bisa malah ekspansi ke klien yang dengan kelas yang sama tapi mungkin di tempat yang lain. Ya, itu satu. Yang kedua mungkin tadi kita bahas global financial market yang saat ini lagi hancur, blok-blokan gitu kan. Berdasarkan siklus kemungkinan kan awal tahun 2024 udah mulai naik lagi. Ya, kan si Amerika juga baru announce dia akan menaikkan debt ceiling dari 30 triliun dan terus naik. Jadi resesi udah nggak akan terjadi. Jadi 2024 awal gue yakin formal banget. Wah, topiknya seru banget. Jadi emang kebawa serius. Investasi soalnya guys. Topiknya penting banget. Setelah 2024 awal gue percaya financial situation akan jauh membaik dan saat itulah kripto akan mulai booming lagi. Harapannya tentu akan lebih banyak lagi klien-klien yang order untuk membuat sebuah metaverse, membuat NFT dan proyek-proyek kripto lainnya yang gue bisa terjun. Itu harapan. Ada shout out mungkin buat sahabat Bangken TV yang mau invest, yang mau terjun di dunia entrepreneurship. Ini aja sih, ini kopi ya. Namanya Sabandina Coffee. Ini kopi yang menurut gue ya paling enak. Nice. Ya. Kebetulan yang tadi barusan memberikan kita kopi itu founder dan CEO-nya Sabandina Coffee gitu. Ya. Langsung datang gitu kan untuk ke Bangken TV gitu. Jadi nice banget. Inilah kenapa Bangken TV ini menjadi channel yang bermutu nantinya ya. Menjadi sumber informasi yang bermanfaat untuk semua gitu. Apalagi kita juga di sini sambil santai kan. Di rumah background juga dari tadi banyak orang yang nari dan sebagainya. Kita santai, nggak terlalu formal gitu. Jadi harapannya juga bahasa yang kita gunakan juga nggak terlalu formal. Dan banyak lagi mengkait target pasar yang jauh lebih luas gitu, terutama anak muda. Gokil banget. That's it guys. Thank you. Ini dari Aris, Basement Gangs, ngasih info. BMG Gang. Semoga bermanfaat. Thank you banget so much, bro. Thank you. See you on the next Bangken podcast lainnya. Thank you, gue Bangken pamit. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Bye.